Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Oke. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema yang akan ditentukan oleh kartunya Sora. Karena setiap hari sejujurnya begitu banyak tema yang berseliweran ya. Mari kita biarkan semesta hari ini akan menentukan tema pembacaan kita. Hap. Intimasi. Ya, jadi hari ini judul besar dari tema pembacaan kita adalah yang ingin intim kembali ke kamu ya, yang intim kembali sama kamu ya. Mungkin orang ini berjarak sama kamu, jauh dari kamu, dingin dari kamu. Kita lihat ya, siapakah orang ini, bagaimana cerita kalian ya. Tapi di sini sudah jelas energinya adalah ada seseorang yang intim, ingin dekat lagi karena mungkin ada perasaan rindu, kangen, membutuhkan dan sebagainya. Sebelum Sora mulai, Sora mau ingetin lagi bahwa ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok dan belum tentu resonate sama kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kata-kata kamu, baik dalam komentar ya, dalam perilaku ataupun dalam pikiran. Sejujurnya aku agak ngeri ya bacain komentar-komentarnya terakhiran ini, serem-serem. Aku takut jadinya sama kalian gitu loh. Beberapa dari kalian yang berkomentarnya, syukurin, biarin aja mati, Dajjal, ya ampun. Teman-teman, aku takut. Please jangan. Please ya, aku yakin kalian semua adalah orang baik ya. Jadi tolong jangan membuat diri kalian itu seperti monster ya. Kalian adalah manusia ya. Saya mungkin tidak bisa memahami seberapa sakit yang kamu alami, seberapa sakit yang kamu dikecewakan. Tapi percayalah, saya juga mengalami sakit. Salah satunya adalah saya disakiti oleh orang-orang yang mungkin darahnya mengalir di dalam tubuh saya. Lebih sakit mana? Disakitin sama orang lain yang tidak ada hubungan darah sama kita, atau disakiti sama orang yang ada darahnya di dalam diri kita? Seperti kita tahu, semakin dekat kita sama seseorang, apalagi kalau sampai ada darah, itu pasti lebih sakit rasanya ya. Oke, itu aja yang bisa Sora ingetin ya. Please, karena kedepannya aku akan langsung blok atau delete ya kamu yang berkomentar mengerikan. Aku takut. Oke, kita lihat dulu siapa yang pingin intim sama kamu ya, yang kepingin intim lagi sama kamu. Orang ini tuh sebenarnya banyak tarikan-tarikan ya, banyak tarikan-tarikan energi yang menarik dia kembali lagi sama kamu. Jadi banyak hal yang sebenarnya membuat dia kepingin intim lagi sama kamu. Jadi banyak faktor. Yang pertama ada kerinduan, ada perasaan intens, seperti ada tarikan di dalam dirinya dia. Terus habis itu di sini juga mungkin ada memori-memori yang terlintas, kenangan-kenangan di antara kalian gitu loh ya. Dan kamu tuh banyak membangkitkan sisi di dalam dirinya dia yang mungkin selama ini hal itu tidak ingin dia keluarkan. Kamu mengeluarkan sisi itu. Tadinya dia tidak mungkin tidak mau terlihat lemah, tapi akhirnya sama kamu dia bisa mengakui sisi lemahnya dia. Selama ini banyak yang jaim ya, tapi kamu bisa membuat dia kelihatan sisi yang lain dari dalam dirinya dia. Dan banyak hal-hal yang tidak pernah selama ini keluar, tapi kamu bisa membuat sisi itu keluar di dalam dirinya dia ya. Oke. Yang berikutnya, begitu banyak chemistry ya. Jadi ini banyak sekali chemistry yang ada di dalam perasaan dia ke kamu. Jadi kenapa dia pingin intim dan dekat lagi sama kamu? Karena begitu banyak hal yang memancing dia, menarik dia, dan begitu banyak chemistry di antara kalian yang dia tidak bisa menolak chemistry itu, karena dia merasa dia bisa dekat banget sama kamu gitu ya. Dia merasa bisa sangat intim dan apa ya? Namanya chemistry itu kan rahasia ya, karena di sini ada passion ya, ada hasrat yang besar dari dalam dirinya ya. Jadi seperti ada kekuatan besar dari dalam diri kamu yang kayak menarik dia kembali. Di sini masih ada hasratnya dia. Jadi chemistry campur hasrat membuat dia itu pingin intim lagi dan dekat lagi sama kamu. Banyak yang masih membayangkan kamu terus-menerus. Kamu ada di dalam fantasi pikirannya, di dalam fantasi hayalannya. Artinya orang ini bagaimanapun juga, meskipun tidak dekat sama kamu, berjauhan sama kamu atau berjarak sama kamu, itu tidak bisa membuat dia melupakan bayang-bayang kamu di dalam pikiran dan perasaannya dia. Ya.
Dan orang ini sebenarnya masih banyak yang mungkin terkesan menyembunyikan. Mungkin kamu merasa dia nggak kelihatan seperti butuh aku, Sora. Dia tidak kelihatan seperti kangen aku, Sora. Masa sih dia kepingin intim lagi sama aku gitu loh ya. Kalau ya Sora lihat di sini banyak yang memilih untuk menyembunyikan perasaannya itu ya. Menyembunyikan perasaan itu karena di sini yang Sora lihat mungkin saja dia takut ya. Dia takut akan penolakan ya. Dia takut akan tidak diterima ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada yang tidak pede ya. Ada ketidakpercayaan diri di dalam diri orang ini, atau bisa juga orang ini ada kesalahan sama kamu gitu loh, yang mungkin udah ngecewakan kamu, melukai kamu, yang dia berpikir kayak emang kalau aku balik kamu masih mau terima ya gitu loh. Oke, kita mau lihat dulu siapa sih memangnya orang ini dan cerita kalian yang ingin intim lagi sama kamu. Nah, orang yang ingin intim lagi sama kamu itu memang adalah ada orang yang sebelumnya ada pertikaian dengan kamu ya, bahasa kerennya pertikaian. Mungkin ada pertikaian, ada kesalahpahaman di sini di antara kalian, ada pikiran yang tidak sejalan di antara kalian, ada pertengkaran lah ya gitu loh, yang membuat kamu mungkin menjauh atau dia menjauh atau kalian sama-sama menjauh gitu ya. Jadi di sini ada adu debat, oke? Yang mana dia itu mungkin saja kayak mempertahankan ngotot dengan pikirannya dia dan pendapatnya dia. Jadi bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang ya cukup keras kepala, cukup mempertahankan. Sebenarnya di satu sisi dia juga punya sisi ingin mempertahankan ya. Orangnya itu berpikir segala sesuatu itu dengan akal dan pikirannya. Jadi memang orangnya itu terasa sangat-sangat logik itu ada. Oke. Apa sih yang memangnya menjadi kerenggangan di antara kalian? Ada apa yang membuat kalian renggang ya? Ada apa ya? Masalah rasa cinta dan rasa sayang ya. Artinya di sini mungkin saja ada cinta atau sayang yang seperti tidak penuh lagi seperti awal kalian bersama ya. Jadi di sini kayak merasa mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurangnya pengertian gitu loh, kurangnya menghargai. Jadi memang sesimpel bahwa cinta itu tidak sepanas, tidak seindah yang sebelumnya. Kamu merasa bahwa mungkin perhatian dia, sayangnya dia itu memang tidak seperti dulu lagi ya. Jadi kayak kamu merindukan bahwa dia bisa seperti awal kalian kenal, awal kalian deket, sayangnya itu benar-benar sayang gitu ya. Gitu. Kayak kamu merasa mungkin di sini ada yang kurang diperhatikan, kurang dimengerti ya. Dan di sini memang ada yang punya banyak sekali stres dan overthinking. Ya, jadi bisa saja dia itu memang mengalami banyak stres, banyak overthinking ya, yang membuat dia itu jadi uring-uringan terus, stres mulu gitu ya, karena banyak hal yang harus dipikirkan, karena memang orangnya tipenya pemikir, segala hal itu dipikirin pakai pikirannya dia, semua dimasukin dalam pikirannya. Ya, kamu bisa lihat ya, kartu Swords itu mendominasi dari awal pembacaan ini ya, sehingga dia itu kayak stres gitu loh. Orang yang stres mumet, tidur juga susah, pikiran juga banyak gitu loh. Sehingga masalah perasaan itu seperti awal-awal perasaan dia bisa konsen, tapi sekarang lebih konsen ke pikiran. Tuh kan? Banyak hal yang menjadi pertimbangan dia, banyak hal yang harus dia selesaikan, banyak hal yang harus dia analisa gitu loh ya. Sehingga kata-kata dia bisa saja mungkin tajam ya ke kamu. Apa sih yang sedang dihadapi oleh dia memangnya? Banyak yang menghadapi bahwa dia itu masih masalah yang sama ya, selalu tentang masalah finansial yang dia merasa bahwa finansial dia bisa saja belum cukup ya, karena memang orang ini tuh merasa apa yang dia punyai sekarang, kalaupun mungkin dari kalian ada yang kayak Kak Sora dia kan nggak susah-susah amat, iya betul, mungkin tidak susah-susah amat, tapi dia merasa itu kayak seperti belum menjadi 100% kayak yang dia mau gitu loh. Keuangannya belum sebaik apa yang dia mau, belum sebaik apa yang dia harapkan. Dia tuh kepingin punya yang lebih daripada sekarang gitu loh. Kayak dia merasa bahwa aku aja belum cukup buat diriku sendiri nih gitu loh. Ada pencapaian finansial yang belum dia raih. Nah, dan ada keadaan finansial dia juga yang sedang dalam posisi harus surviving ya. Jadi mungkin dia harus mempertahankan ya. Jadi mungkin selama ini sudah banyak hal-hal yang dia keluar banyak biaya sehingga
finansial dia juga nggak bagus gitu loh. Yang mana otomatis dia itu dua-duanya adalah gini loh. Logik dia itu adalah berdasarkan menganalisa masalah finansial dulu. Menurut dia finansial itu adalah sesuatu, keuangan adalah sesuatu yang esensi. Gitu loh. Oke, apa sih yang menjadi sebenarnya perasaan dia ke kamu sebenarnya itu seperti apa? Sebenarnya dari awal dia punya perasaan yang sangat besar sama kamu, banyak gairah yang besar di sana ya. Sebenarnya kalau Sora lihat di sini, dari awal dia juga yang mendekati kamu. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak kepingin ada pergerakan gitu loh, pingin ada sesuatu yang pingin pergerakan terhadap sesuatu yang menetap. Cuma memang sekarang kondisinya kan dia seperti ini ya, dalam kondisi yang mungkin kurang begitu kondusif. Oke. Sehingga dia merasa prioritas yang harus dia perjuangkan adalah itu tentang masalah finansial. Jadi gini, dia merasa gini, aku tidak bisa memberikan hati aku, perhatian aku, sayang aku sepenuhnya untuk kamu. Kita ribut terus ya karena aku merasa bahwa pergerakan aku semuanya terhalang dan tertunda tentang masalah finansial. Ya, karena di sini masih banyak yang berjuang untuk masalah finansialnya. Seperti kayak masih harus membangun. Nah, ada yang harus menjaga, ada yang harus membangun lebih ya. Karena di sini memang ada yang mungkin baru mulai usaha baru, ada yang baru mulai pekerjaan baru gitu loh. Dan dia merasa bahwa selama ini ada karir-karirnya yang mungkin jalan sih, tapi jalannya slow gitu loh. Ya. Lalu kenapa kalian jadi renggang dan berjauhan selain berantem itu? Seperti ada momentum di mana dia itu masuk ke dalam dunianya sendiri, kamu masuk ke dalam duniamu sendiri. Jadi kalian berdua itu seperti masuk ke dalam era di mana masing-masing fokus sama diri masing-masing, gitu loh. Karena dia merasa bahwa sekarang universe itu seperti membuat dia itu harus fokusnya kayak hal yang lain untuk menyeimbangkan hidupnya. Dan kamu juga sama. Kamu merasa bahwa mungkin aku saatnya menyeimbangkan diriku sendiri. Jadi kalian berdua itu sama-sama seperti masuk ke dalam bola kalian masing-masing ya, ke dalam situasi kalian masing-masing, mungkin untuk berpikir, untuk merenung, dia juga untuk harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Oke. Untuk lebih lanjut siapa sih orang ini, kita akan coba lihat ciri-cirinya ya. Ini orang akan ambilnya tutup mata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita coba lihat ya. Yang pertama adalah ciri-cirinya dia. Ya, jadi memang seperti ya ada jeda lah, ada waktu dari universe ini untuk membuat kalian berjauhan dulu. Ada coffee atau tea. Bisa saja dia suka minum kopi, atau dia suka minum teh, atau dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan kopi atau teh ya. Itu juga bisa ya, produksi kopi atau teh, misalnya perusahaan kopi atau teh kan juga bisa ya. Mungkin kalian sering ngobrol, ketemuan di kafe sambil minum kopi atau teh, atau sambil ketika teleponan atau video callan sambil ngopi atau teh. Ada mobil, bisa saja di sini dia membawa kendaraan mobil. Ingat ya, ini ciri-ciri bisa vice versa. Oke. Terus bisa saja juga dia bekerja dalam bidang otomotif juga bisa, hobinya otomotif juga bisa. Ada languages, jadi bisa saja orang ini pintar dalam bahasa. Ya, 1, bisa saja dia berbicara bahasa yang berbeda sama kamu. Bisa saja dia orang asing berarti ya. Atau kedua, dia itu bisa saja bisa bahasa lebih daripada 1, bahasa Korea. Misalnya dia bisa bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina gitu ya misalnya. Atau bahasa Thailand. Nah, kuning. Bisa saja di sini dia suka warna kuning, kamu suka warna kuning, itu bisa ya. Dia terakhir ketemu kamu pakai baju warna kuning, sports. Dia suka olahraga, atau kamu suka olahraga. Sosial media. Bisa saja dia aktif di sosial media, kamu aktif di sosial media, atau memang kalian berkenalan dari sosial media, itu juga ada. Sour, asam. Dia suka makan yang asam-asam ya, atau mungkin kamu suka makan yang asam-asam ya, rujak, tom yum. Dan ada sesuatu tentang hari Sabtu ya. Entah kamu mungkin sering ketemu sama dia di hari Sabtu, terus atau mungkin kamu dia lahir di hari Sabtu, kamu jadian di hari Sabtu dan sebagainya. Kenapa dia ingin intim lagi, dekat lagi sama kamu ya? Oke. Dia tahu dia sangat butuh support dari kamu. Jadi di sini ada kerinduan,
ada perasaan terpanggil untuk dia merasa dia butuh support dari kamu. Oke. Yang kedua adalah dia merasa bahwa batin kalian itu ada koneksi yang kuat. Jadi meskipun jauh sekarang, nggak deket ya, berjarak dan sebagainya, keintiman di dalam batin kalian itu tidak bisa dibohongi, ada koneksi. Dan dia merasa memang sudah mungkin ya menjadi waktu dari misteri juga dari apa namanya semesta ini. Memang mungkin ada waktunya di mana dia itu harus berjauhan dulu dari kamu, harus berjarak dulu dari kamu supaya bisa fokus ke masing-masing, menyelesaikan apa yang harus jadi keutamaan masing-masing. Dia dengan pikirannya, dia dengan masalahnya, dia dengan masalah situasi finansialnya ya. Dia itu ingin memulai segera komunikasi dengan kamu. Jadi kalau surat di sini ada yang mulai mungkin menyapa kamu kembali di sosial media ya, atau melalui chattingan sama kamu, tapi di sini ada pembicaraan yang akan dia bawa ke kamu. Ya. Dan dia merasa sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian itu cuma sebuah kesalahpahaman. Ya, entah karena mungkin stres, emosinya jadinya nggak clear, terus habis itu kamu juga jadi kurang perhatian, juga jadi kesel gitu ya, ngerasa butuh untuk diperhatiin gitu loh. Dan dia itu kayak tidak bisa melupakan pesona kamu. Makanya itu dengan jelas dia itu pingin intim dan dekat lagi sama kamu ya. Ada perasaan dia tahu bahwa dia bisa memahami dirinya sendiri kalau dirinya itu punya suatu koneksi sama kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Ada Four of Cups, Strength, dan ada Page of Cups. Memang kalau Sora bilang di sini untuk masalah hubungan itu memang pola hubungan kalian tuh akan masuk ke dalam situasi yang somehow ketika ada jenuh, ketika ada lelah, memang akan mengambil waktu untuk sendiri-sendiri dulu ya. Dan di sini adalah tentang bagaimana memahami emosi satu dengan yang lain. Jadi di sini ada yang dia berusaha memahami emosi kamu, kamu berusaha memahami emosi dia. Dan di sini juga adalah tentang bagaimana kalian berdamai dengan ego masing-masing ya. Kalau Sora lihat di sini sebenarnya dengan saling berjauhan sekarang ya, Sora lihat ada kemungkinan bahwa kalian bisa lebih mengerti ego masing-masing, dan perasaan dan cinta ini bisa akan diperbaharui ya. Artinya ada keromantisan di sana, ada cinta yang baru di sana. Cinta baru itu tidak harus selalu pasangan baru, bisa juga diperbaharui ya. Itu sih kalau yang Sora lihat. Jadi sekarang tuh tentang masalah harusnya dengan kalian berjauhan sekarang, ketika kalian kembali nanti sama-sama, itu akan saling menguatkan kok. Kalau Sora lihat di sini, ya. Sih, ketika sama-sama menghealing justru semakin kuat, semakin suportif. Jadi memang kalian tuh berjauhan ada apa ya Sora bilangnya ya? Ada faedahnya, ada maknanya, ada makna tersendiri untuk kenapa kalian harus berjauhan terlebih dahulu. Oke, Sora. Tapi kapan dong dia akan memulai mungkin sebuah pergerakan, komunikasi dan segala-galanya ke kamu ya. Sora akan ngambil di sini kartu tanggal ya. 1 sampai 31. Tapi ini bisa berarti tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal dia menghubungi kamu, tanggal kalian jadian ya, atau bisa juga nomor sih sebenarnya. Karena tapi angkanya cuma 1 sampai 31 ya. Sora akan ambil 5 nomor 10. Oke. 29 10 29 12 19. Wow, angka 9 cukup mendominasi ya dengan angka 2 ya. 26. Nah, coba dicek ya dari kelima tanggal ini mungkin ada sesuatu ya. Oke, untuk zodiaknya ini jelas dikuasai oleh Taurus, Virgo, dan Capricorn, serta ada juga Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang akan coba lihat untuk alfabetnya. Oke, alfabet yang mungkin akan terlihat ya. M, N, P, D, U, P lagi, H, Z, Y, R, O,
L, A, dan O. Dicek ya. Untuk alfabetnya nama depan, nama belakang, nama kota, nama tempat, plat nomor kendaraan, itu juga bisa, nomor rumah. Nih, coba tambahin lagi. Ada V, E, dan I. Oke, dicek ya. Kalau itu tinggal di pause, tinggal di zoom kok. Kalau kurang jelas. Oke, kalau nggak tinggal ulang aja tadi seorang ngomong apa. Oke. Dan ingat ya, kalaupun nggak ada alfabetnya, walaupun nggak ada tanggalnya, walaupun nggak ada zodiaknya, kalau yang namanya kamu sudah ngeklik dan nonton video ini, sebenarnya kamu sudah terpanggil dan sudah terkoneksi sebenarnya ya. Nah teman-teman jangan lupa yang pengen beli gelang ya, gelang kupu-kupu masih ada. Silahkan ya, berisi batu kristal yang sudah Sora booster dengan energi healing sehingga bisa membantu kamu menjadi lebih positif, melepaskan energi negatif kamu ya, emosi-emosi yang kurang baik. Oke, dan harganya pada saat ini 185.000. Silakan diklik di Google aja di bawah, diklik ya di deskripsi untuk pemesanan. Untuk yang mau personal reading, untuk yang mau beli kartu, untuk yang mau belajar baca kartu juga bisa ya. Jadi Sora tuh semua. Jadi Sora jualan barang, Sora pelayanan konsultasi, Sora juga bisa ngajar kamu. Kalau kamu mau belajar tapi pastinya butuh konsentrasi dan butuh dedikasi ya, namanya belajar. Oke. Terima kasih dari Sora itu aja. Jangan lupa main ya ke channel Sora yang kedua di Miss Hana Sora channel ya, Miss Hana Sora channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu dengan tema yang berbeda pastinya. Ya, cepat main ke sana juga karena temanya beda buat kamu yang sering komplain, Sora kurang dong, maunya yang lamaan. Nah, nonton aja di sana. Jadi kamu sehari bisa nonton 2 kali di sore dan di malam hari ya. Sampai kita ketemu Sara, kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu, until I see you. Bye.